making disciples, transforming lives. Haleluya, sukacita di awal tahun ini saya bisa kembali melayani di GMS yang ada di Central Park. Saya percaya tahun yang baru Tuhan punya anugerah yang baru, Tuhan punya kasih karunia dalam kehidupan kita. Kita memasuki tahun, saudara Pastor Philip sudah mengimpartasikan ini adalah tahun persatuan, tapi juga tahun di mana langit atau sorga, tingkap-tingkap langit terbuka dalam kehidupan kita. Amin saudara. Sepanjang hari ini saya akan khotbah dengan tema, saudara, roh yang excellent yang menarik hati Tuhan. Ibadah pagi ini kita akan belajar dari Rut, ibadah kedua kita akan belajar dari Yusuf, kemudian Daniel, Daud, Nehemia, Salomo, dan yang terakhir dari Ribka. Saya berdoa saudara bisa dengarkan semuanya, karena masing-masing tokoh ini akan memberikan kita sebuah pewahyuan bagaimana kita bisa hidup secara excellent. Amin saudara. Tahun yang baru kita harus punya kehidupan yang baru. Memasuki tahun yang baru tidak mungkin, saudara, yang namanya pergantian tahun itu bisa mengubah hidup kita. Kecuali kebiasaan kita berubah. Kecuali cara kita berpikir berubah. Saya men-challenge Anda di tahun yang baru ini, saudara bikin sebuah resolusi. Tuhan, aku mau pertama-tama hatiku berubah, caraku berpikir berubah, kemudian diikuti dengan apa saudara? Kebiasaan-kebiasaanku berubah, sehingga tahun ini betul-betul saya bisa menikmati semua berkat Tuhan. Pertama-tama kita menjadi orang-orang yang diperbaharui. Amin saudara. Jangan hidupi apa yang lama yang kita hidupi. Kita harus punya sebuah interest, kita harus punya sebuah appetite untuk kita berubah menjadi lebih baik. Kalau Anda adalah seorang suami, saudara harus bisa berkata dalam diri Anda, bagaimana ya di tahun ini aku bisa jadi suami yang lebih baik. Aku bisa jadi istri yang lebih baik. Aku bisa jadi orang tua yang lebih baik. Kalau hari ini aku pengusaha, bagaimana aku bisa lebih produktif, menjadi pengusaha yang jauh lebih baik. Kalau hari ini Anda adalah profesional, seseorang yang bekerja, mengabdi kepada seseorang, atau mengabdi di dalam sebuah perusahaan. Entahkah Anda itu, saudara, hanyalah seorang karyawan atau profesional. Saudara, bagaimana Anda bisa bekerja lebih baik? Bagaimana Anda bisa menjadi pribadi lebih baik? Katakan amin. Itu harus jadi sebuah appetite, menjadi manusia yang baru. Sehingga orang itu bisa lihat pertumbuhan kita. Orang bisa melihat perubahan kita. Jangan sampai pergantian tahun ini hanya tahunnya yang baru, tapi orangnya nggak menjadi baru. Apa yang saya khotbahkan hari ini harus menjadi DNA kita atau spirit kita. Bagaimana kita memulai tahun yang baru dengan sebuah roh yang dinamakan roh yang excellent atau the spirit of excellent. Kalau Anda mendengar kata excellent, saudara, banyak orang itu salah mengerti. Karena seringkali definisi dunia tentang excellent dengan apa yang firman katakan, itu bisa berbeda atau bahkan punya motivasi yang berbeda. Banyak orang berkata excellent itu berarti kita ini harus sempurna. No, Tuhan tidak mengejar kesempurnaan, saudara. Atau kita harus bekerja itu nggak ada cacat atau nggak ada kesalahan satupun. Saudara, excellent itu bukan bicara tentang Anda itu bekerja nggak boleh ada satupun kesalahan. Sekalipun orang-orang yang excellent itu bisa menghasilkan sebuah karya yang sempurna. Tapi spiritnya itu bukan perfeksionis. Karena orang yang perfeksionis itu bisa jadi motivasi terdalamnya adalah pencitraan. Dia nggak mau terlihat buruk di depan orang. Dia takut ditolak. Saudara, sekalipun orang yang excellent itu bisa mengejar. Dia ingin semuanya sempurna. Tapi saudara, excellent itu bukanlah perfeksionis. Yang membedakan adalah apa yang menggerakkan di dalam dirinya. Nah hari ini saudara, kita akan belajar dari seorang yang bernama Ruth. Dia adalah perempuan Moab. Dia bukan orang Israel. Saudara, seharusnya dia tidak masuk di dalam berkat perjanjian di mana Tuhan itu memberikan perjanjian kepada orang Israel. Dia adalah bangsa asing, saudara. Tetapi
kalau Anda perhatikan, kalau Anda baca dalam garis silsilah daripada Mesias, ternyata nama Rut itu masuk di dalamnya. Saudara, dia masuk di dalam silsilah yang akhirnya menurunkan Mesias. Lalu kenapa kok dia itu bisa masuk? Karena dia punya spirit of excellence. Ini adalah firman Tuhan yang sederhana. Coba kita langsung aja buka Rut pasal pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan, dia menyebut nama Yahweh. Demikian kiranya Yahweh menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, ini adalah ucapan yang paling terkenal yang kita bisa ambil dari seorang janda yang bernama Ruth. Konteksnya adalah, saudara, pada zaman hakim-hakim terjadi kekacauan moral, terjadi degradasi di area kerohanian. Bahkan di kitab Hakim-Hakim pasal pertama, saudara, dikatakan semua orang itu berbuat menurut pandangannya sendiri. Jadi dengan kata lain, pada zaman hakim-hakim itu, orang Israel itu tidak dipimpin oleh raja, tapi dipimpin oleh pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan. Saudara, lalu pada zaman hakim, kalau hakimnya itu benar, orang-orang Israel itu akan kembali kepada Tuhan. Tapi kalau hakimnya pada waktu itu mati, nggak ada hakim-hakim, nggak ada seorang pemimpin, orang Israel akan mengalami yang namanya degradasi moral. Lalu apa yang terjadi pada waktu itu? Seorang yang bernama Elimelek itu meninggalkan tanah perjanjian. Dia dengan istrinya yaitu Naomi dengan 2 anaknya laki-laki. Saudara, mereka mencari solusi ekonomi di luar kehendak Tuhan. Saudara, pada waktu itu ada musim yang sangat sulit. Sehingga Elimelek pergi tanpa mempertimbangkan apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Pergilah ke Moab untuk mencari solusi daripada kesulitan ekonomi yang dia alami. Lalu apa yang terjadi? Saudara, terjadi yang namanya tragedi beruntun. Saudara, Elimelek sendiri meninggal, mati. Lalu kedua anaknya laki-laki yang satu mengambil Orpa, yang satu mengambil Naomi sebagai istri. Tapi kedua anak laki-laki daripada Naomi, yang satu Orpa, yang satu Rut, bukan Naomi ya. Saudara, singkat cerita, karena suami dan 2 anaknya mati, Naomi itu akhirnya memutuskan untuk kembali ke mana? Ke tanah perjanjian. Karena dia mendengar bahwa Tuhan sudah memulihkan keadaan daripada tanah di mana dia itu berasal. Tuhan sudah memberikan roti. Maksudnya apa? Tuhan sudah memberkati mereka. Sudah ada masa di mana mereka menabur, mereka bisa mendapatkan hasil. Tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi masa kekeringan. Lalu Naomi karena merasa 2 menantunya ini sudah tidak lagi terikat karena kedua anak laki-lakinya itu sudah meninggal, saudara, maka dia menawarkan kepada 2 menantunya itu untuk kembali. Saudara, pulanglah kamu ke tanah atau pulanglah kamu kepada kerabatmu. Singkat cerita, saudara, reaksi Orpa adalah ia memilih untuk kembali kepada kerabatnya. Itu adalah pilihan yang logis. Itu adalah pilihan yang aman, saudara. Sementara Ruth itu mengucapkan sebuah pernyataan yang luar biasa yang barusan kita baca. Dia mengikatkan dirinya dengan Naomi. Dengan kata lain,
Ini perjanjian itu seperti covenant. Ini seperti kayak perjanjian pernikahan. Ruth tidak menikah dengan Naomi, tapi apa yang dia lakukan itu adalah sebuah covenant. Dia berkata seperti ini, jangan desak aku untuk pulang, jangan desak aku untuk meninggalkanmu. Ya, aku akan mengikuti engkau, kemana engkau pergi, di situ aku pergi. Jadi dia mengikatkan, ini adalah total surrender, ini adalah komitmen penuh. Ya, di mana engkau bermalam, di situ aku juga akan bermalam. Di mana engkau mati, di situ juga aku akan mati. Bahkan dia mengikatkan perjanjian itu, bangsamu itu bangsaku, Allahmu itu adalah Allahku. Rupa-rupanya ini itu luar biasa. Ini menunjukkan yang namanya kesetiaan. Pilihan Orpa untuk meninggalkan Naomi itu sangat logis karena itu lebih aman. Masa depannya jauh lebih pasti karena ia ada dalam kerabatnya atau di tanah kelahirannya sendiri. Sementara pilihan Ruth untuk mengikuti Naomi itu adalah pilihan yang sangat sulit. Itu adalah pilihan yang mengandung resiko. Katakan mengandung resiko. Kenapa saudara? Yang pertama, saudara, dia pergi ke tanah yang asing. Dia nggak punya jaminan masa depannya seperti apa. Dia nggak punya jaminan apakah dia bakal diterima oleh bangsa daripada mertuanya. Apakah dia diterima di dalam lingkungan di mana Naomi akan tinggal nanti. Tidak ada juga kepastian bahwa di masa depan nanti dia akan memperoleh suami. Semuanya itu serba gelap. Semuanya penuh dengan ketidakpastian. Bapak Ibu, memasuki tahun yang baru, saya tahu banyak di antara saudara itu bergumul dengan yang namanya ketidakpastian. Gimana ya, apakah aku ini bisa menyekolahkan anakku? Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana dengan pernikahanku? Aku ini masih punya wish atau punya segudang pergumulan, segudang tantangan. Sepertinya memasuki tahun yang baru ini ada banyak tantangan, ada banyak kemustahilan. Apakah aku sanggup melewatinya? Apakah aku bisa? Apakah aku mampu? Semua serba gak pasti. Saudara, apalagi ini adalah pindah ke tempat yang baru. Penuh dengan ketidakpastian. Tapi yang luar biasa adalah komitmen daripada Ruth. Ia mengikatkan perjanjian. Itulah sebabnya poin pertama munculkan. Saudara, excellent itu bicara tentang apa saudara? Excellent, the spirit of excellent itu terlihat dari pertama-tama kesetiaan kita. Bukan hasil. Hasil di sini itu maksudnya apa yang aku akan peroleh. Saudara, masuk tahun yang baru, pastikan saudara, Anda memutuskan sesuatu yang benar. Ruth itu memutuskan untuk setia sekalipun tidak ada jaminan di masa depan. Sekalipun segala sesuatunya itu belum bisa memberikan dia keuntungan. Dia memilih untuk setia sekalipun dia tidak nyaman. Itulah sebabnya excellent. Pertama-tama itu dimulai dari keputusan di dalam hati untuk memilih apa yang benar sekalipun sulit. Saya ulangi, excellent sebelum dia jadi sebuah tindakan itu pertama-tama berupa keputusan hati untuk memilih apa yang benar sekalipun itu sulit. Sekalipun itu tidak memberikan kita keuntungan. Sekalipun mungkin semuanya belum serba pasti, itu tidak nyaman. Ruth itu gak tahu masa depannya akan ketemu sama siapa. Ruth juga gak tahu siapa Naomi dan keluarga Naomi itu siapa. Kita tahu bahwa Ruth nantinya akan menikah sama Boaz. Seorang kerabat daripada Naomi yang sangat kaya. Ruth tidak tahu itu. Ruth ikut Naomi itu bukan karena
nantinya dia akan diperkenalkan, nantinya dia akan bagaimana, sama sekali tidak. Rut itu memutuskan untuk setia. Dia memutuskan untuk memilih apa yang benar. Bapak Ibu, Anda tidak akan pernah bergerak di level excellent kalau Anda tidak pernah memutuskan mengambil sebuah keputusan untuk memilih yang apa yang benar di dalam hati saudara. Karena excellent itu pertama-tama di level keputusan hati. Baru itu akan tercermin dalam sebuah tindakan. Di tahun yang baru ini, pilihlah untuk setia, katakan setia. Alkitab berkata, saudara, Alkitab katakan, saudara, di dalam perjanjian baru, kata setia itu punya arti, saudara, atau loyal, itu pakai kata emunah. Saudara, artinya apa? Artinya Anda itu teguh. Anda itu tidak gampang digoyahkan ke kanan atau ke kiri. Keteguhan saudara itu teruji oleh waktu, teruji oleh tekanan, teruji oleh kesulitan. Sekalipun ada kesulitan, tekanan, tapi Anda tidak goyah. Itu namanya saudara setia. Makanya kata faithful itu berarti iman yang teguh. Emunah itu arti iman yang teguh, iman yang tidak mudah digoyangkan. Halo, amin. Nah, dari mana sumber kesetiaan dari mana kita bisa melihat bahwa Rut itu setia? Pertama-tama, saudara, Rut itu rupa-rupanya mengenal selama ini dia itu menyembah berhala, tapi begitu dia menikah dan masuk di dalam keluarganya Elimelek dan Naomi, dia mengenal Allah Yahweh. Dia mengenal Allah Israel. Itulah sebabnya dia berani berkata, aku tinggalkan semua cara hidupku yang lama, gaya hidupku yang lama, siapa yang aku sembah, sekarang aku berkata, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Tahun ini kalau Anda mau betul-betul, saudara, mau melihat open heavens, pertama-tama Anda harus bangun yang namanya kesetiaan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Halo, amin. Coba perhatikan ya, keputusan daripada Rut itu, dia itu pertama-tama itu setia kepada Tuhan, yang kedua kepada Naomi. Dua-duanya ini bicara soal hubungan. Nanti di ayat berikutnya, saudara, baru dia akan terlihat dari caranya dia bekerja. Bapak Ibu, paling tidak di dalam hierarki kepentingan, saudara, ada tiga prioritas di mana Anda harus setia. Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah hubungan, yaitu kepada keluarga saudara, pasangan suami istri, saudara, anak-anak saudara, dan hubungan-hubungan yang Tuhan jalin, ya di dalamnya adalah termasuk hubungan dengan saudara seiman, setialah pada hubungan. Pertama Tuhan, kedua hubungan saudara, ketiga pekerjaan dan pelayanan. Katakan amin. Tiga ini, kalau Anda itu excellent di dalamnya, hidupmu akan mengalami open heavens. Hidup Anda tidak akan pernah sama. Tapi semuanya itu dimulai daripada kesetiaan. Pertama, kepada Tuhan. Bangun kebiasaan yang baru. Tuhan, tahun ini aku mau setia kepada Tuhan. Dimulai dari mana? Saudara setia membangun hubungan saudara dengan Tuhan. Dimulai dari mana? Dari devotion saudara. Waktu-waktu Anda bersama dengan Tuhan. Tahun ini resolusi yang terbaik yang Anda bisa lakukan adalah, Anda itu, aku mau selesaikan 1 tahun ini dari Kejadian sampai Wahyu. Anda harus punya plan, katakan punya plan. Saudara, 1 tahun ini Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda mau selesai dalam waktu 3 bulan, berarti kurang lebih Anda harus baca 14 pasal sehari.
Kalau mau selesai 3 bulan, saudara. Tapi kalau mau selesainya 1 tahun, paling tidak saudara harus baca 3 pasal, 4 pasal, itu setahun. Yang penting itu bukan banyaknya pasal yang Anda baca, tapi quality time di mana Anda betul-betul setiap hari secara setia dan konsisten, Anda punya waktu untuk Anda renungkan firman. Katakan amin. Prioritaskan itu, saudara. Anda bisa pakai Alkitab berupa buku, Anda bisa catat, coret-coret, saudara. Yang penting Anda punya, atau Anda misalnya punya jurnal, kalau Anda itu orangnya teknologi, Anda bisa pakai iPad, jurnal Anda bisa coret-coret, Anda bisa punya, Anda ketik. Saya juga kejadian atau pasal berapa itu saya catat rema apa yang saya dapat. Saya filing, saudara. Anda pertama-tama, sebelum Anda bisa excellent di dalam berbagai hal, excellentlah di dalam Anda membangun hubungan dengan Tuhan. Allahmu itu Allahku, kata Ruth. Berarti ini harus jadi prioritas pertama. Katakan amin. Saudara, yang kedua, prioritaskan hubungan. Kalau Anda sudah suami dan istri, saudara, berani gak Anda punya resolusi, aku mau jadi pribadi yang berbeda. Aku mau jadi pasangan yang berbeda. Aku mau jadi orang yang diperbaharui. Suami yang lebih baik, pasangan yang lebih baik. Coba cek, berapa banyak kita itu mengabaikan pasangan kita. Atas nama pekerjaan, kesibukan. Saudara, cara sederhana adalah coba cek kebutuhan apa yang aku itu bisa penuhi kepada pasanganku. Itu cara Anda itu setia. Kira-kira kebutuhan apa ya? Kalau Anda adalah seorang laki-laki, seorang pria, ternyata istri saudara itu punya kebutuhan, ternyata punya kebutuhan percakapan. Apakah Anda setia menyediakan waktu untuk bercakap-cakap dengan istri saudara? Ternyata istri kita itu punya kebutuhan adalah kehadiran. Anda involve di dalam mendidik anak. Anda involve di dalam, saudara, kehidupan anak saudara. Atau Anda betul-betul involve untuk hal-hal yang berbau rumah tangga. Bapak Ibu, karena apa? Karena itu adalah dukungan emosional yang seorang istri itu ingin dapatkan. Pertama-tama adalah percakapan, saudara. Percakapan yang berkualitas. Seringkali kan kita suami, ya kita gak punya waktu. Karena kita cenderung pulang ke rumah, saudara. Banyak laki-laki cenderung pulang ke rumah, setelah dia makan, dia kepingin me time, main gadget, atau mungkin menonton televisi. Sehingga tidak pernah punya waktu bercakap-cakap. Ternyata bercakap-cakap dengan istri itu bisa memenuhi tangki emosi. Katakan tangki emosi. Itu salah satu cara untuk Anda berlaku setia kepada pasangan saudara. Atau Anda involve dengan kehidupan anak. Saudara juga involve untuk pekerjaan rumah. Loh, kan aku ini sudah banting tulang kerja, pokoknya aku sudah provide, pokoknya aku sudah memberikan uang, selesai. Ternyata tidak. Pasangan kita membutuhkan kehadiran kita. Amin, saudara. Seorang istri, bagaimana Anda caranya setia kepada suami? Suami punya kebutuhan untuk apa, saudara? Suami itu butuh dihargai, dihormati. Butuh di mana Anda itu memberikan respect, butuh di mana Anda memberikan kekaguman. Kalau suami itu disuruh mengasihi istrimu, memberikan perlindungan, memberikan keamanan dan stabilitas, bahkan memberikan kedekatan atau persahabatan, ternyata suami itu butuh kekaguman daripada istrinya. Butuh respect, butuh dihormati.
Katakan amin. Saudara, itulah sebabnya salah satu bentuk setia kepada suami adalah jangan pernah keluarkan kata-kata yang merendahkan sekalipun Anda mengetahui semua rahasia dan kebodohan suami. Jangan pernah ada kata-kata yang tajam, yang merendahkan. Karena itu kebutuhan. Tunjukkan kekaguman. Sama seperti istri butuh pujian, saudara. Butuh dipuji. Begitu pula suami itu juga butuh afirmasi daripada istri. Bahwa Anda menghargai, Anda mengasihi, Anda menghormatinya. Katakan amin. Saudara, suami itu juga membutuhkan apa saudara? Suami butuh istri yang betul-betul bukan hanya bisa menghargai, tapi salah satu kebutuhan suami adalah istri itu bisa menolong dia, karena istri itu adalah penolong. Menolong dia di dalam tugas-tugas keseharian. Di dalam hal-hal kecil, mikro di dalam rumah tangga. Makanya kadang-kala suami kalau pulang, dia kepengen rumahnya bersih, rumahnya rapi. Dia butuh dukungan secara domestik di urusan rumah tangga. Saudara, dia butuhkan itu cara Anda setia. Amin saudara. Dan yang pasti, saudara, setia itu bicara soal apa saudara? Tahun ini, saudara, Anda perlu membangun, saudara, kadang suami dan istri itu kalau waktu berjalan, semua itu tampak jadi kayak biasa, lumrah. Ini waktunya saudara saling mengisi kebutuhan emosi masing-masing. Dan Anda perlu membangun juga yang namanya boundaries. Saudara, di zaman di mana perselingkuhan itu jadi lumrah, di zaman di mana perzinahan itu dianggap lumrah, keluarga Kristen, pernikahan Kristen harus bangun boundaries, katakan boundaries. Tahukah saudara, perselingkuhan itu bukan bicara soal fisik terlebih dahulu. Perselingkuhan itu bicara soal emosional terlebih dahulu. Nggak ada yang namanya, saudara, Anda pergi sama, lawan jenis, sekalipun di zaman sekarang sesama jenis pun bisa. Tapi jangan pergi dengan lawan jenis, saudara, sendirian. Itu sudah pasti. Entahkah itu cuma makan siang, entahkah itu tiba-tiba Anda di jalan, loh kok teman kerjaku ini kok malam-malam gak dapat Grab atau gak dapatkan, terus Anda jadi pahlawan, oke aku anter. No, absolutely no. Terus gimana itu, kasihan dia hujan deras gini-gini. Biarkan aja, berdoalah. Ada amin? Terus jangan membangun percakapan intens. Karena perselingkuhan tidak pernah langsung dimulai, langsung perzinahan itu enggak. Tapi dimulai karena kita merasa dia ini teman, lalu Anda itu curhat. Yang seharusnya Anda curhat itu kepada pasangan, Anda jadi curhatnya kepada lawan jenis, teman kerja, atau kepada siapapun. Bapak Ibu, no. It's a no. Biarkan itu urusan profesional kalau itu urusan kerja. Tidak ada yang namanya curhat, katakan curhat. Anda mulai curhat tentang keadaan di rumah, curhat tentang keadaan saudara, curhat tentang anak-anak. No. Tidak ada yang namanya Anda melepasan. Gak tahu ya, kok saya arahnya ke sini. No. Tuh, tapi itu cuma teman. It's a no. Itu namanya boundaries. Itu caranya Anda setia kepada pasangan. Dari curhat-curhat jadi guyon-guyon, jadi nyaman. Akhirnya apa? Konslet. Namanya laki-laki dan perempuan pasti konslet. Itulah sebabnya no. Begitu pula kalau Anda punya mantan. Loh kan sekarang sudah teman, saya kan cuma ingin, it's a no. Saudara, karena dari situlah muncul yang namanya perselingkuhan.
Bapak Ibu. Nah ini cara Anda, yang pertama setialah kepada Tuhan. Bangun hubungan Anda dengan Tuhan jauh lebih solid. Jangan paksa baca Alkitab, bukan bicara soal banyak. Oke, Pastor Puji saya mau baca 20 pasal setiap hari. Tidak. Konsistensi. Anda bangun hubungan yang berkualitas. Ketika Anda baca, Anda bergaul dengan Roh Kudus sampai Anda dapat rema yang Anda bisa catat dan Anda ingat. 1 Januari rema saya adalah, saya baca Alkitab. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lalu percayalah Abraham. Lalu itu dianggapnya sebagai kebenaran. Itu rema saya 1 Januari. Itu saya ingat. Saya tidur pun saya bayangin, saya ucapkan. Tahun ini akan menjadi tahun di mana akulah upahmu. Akulah perisaimu. Karena waktu itu saudara Abraham itu ketakutan. Karena dia gak punya anak. Dia juga habis menang perang di mana dia juga bisa jadi ada dalam bahaya. Yang ketiga, dia menolak tawaran daripada Sodom. Uang. Daripada Sodom. Saudara. Bisa jadi dia juga takut di depan ini. Bagaimana? Saudara. Tapi Tuhan menjawab, jangan takut. Akulah perisaimu. Dengan kata lain, akulah upahmu. Selama aku menyertai, hidupmu aman. Itu jadi rema. Katakan amin. Setia kepada Tuhan. Yang kedua, setia kepada hubungan saudara. Setia kepada pasangan, setia kepada anak-anak saudara. Kalau Anda punya anak masih kecil, Bapak Ibu, khususnya bagi Anda yang pria, Anda harus punya waktu bermain dengan anak. Saudara, entahkah itu anak perempuan atau laki-laki, komitmen. Saudara, siapa yang ayah di sini punya anak masih kecil? Saudara, saya punya anak umur 18 sama 17, sudah beda. Tapi tetap butuh percakapan. Saudara, butuh quality time, keluar makan, gadget disimpan lalu ngobrol. Di rumah Anda bisa punya waktu untuk bisa ngobrol. Tapi kalau anak Anda di bawah 10 tahun atau di bawah 12 tahun, saudara, Anda harus punya waktu bermain dengan anak. Sekalipun lelah, Anda harus punya waktu bermain. Saya punya anak paling kecil 10 tahun. Saya sudah sering cerita, saudara. Dari main pesawat-pesawatan, mobil-mobilan, sepak bola, main apa, pokoknya main bersama. Saudara, tapi aku super sibuk. Disitulah, excellent dimulai dari ketika Anda memilih untuk setia, memilih yang benar, sekalipun sulit. Katakan amin. Setia kepada hubungan saudara. Setialah kepada hubungan rohani yang ada di CG. Ya, orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk mensupport kerohanian saudara. Jangan hanya gara-gara situasi sulit, kesetiaan Anda itu tidak teruji. Saya mau tanya, pindah CG boleh enggak? Boleh. Pindah gereja pun boleh. Tapi ujian kesetiaan itu adalah ketika, saudara, sama seperti pernikahan. Kalau Anda yang belum menikah, waktu Anda masuk dalam pernikahan, saya jamin, ya saya berani jamin 100%. Pasanganmu itu akan melukaimu satu titik. Pasanganmu akan menyakitimu atau bahkan mengecewakanmu. Di dalam perkataan mungkin, di dalam tindakan mungkin, entah sengaja atau enggak sengaja, pasanganmu akan menyakitimu. Pasanganmu akan mengecewakanmu. Disitulah cinta sejati, katakan amin. Cinta sejati itu adalah cinta yang tetap memilih untuk setia dan stay. Dan bukan meninggalkan. Bahkan ketika Anda terluka. Karena disitulah Anda mengampuni, disitulah Anda menerima kembali, disitulah Anda memilih untuk setia. Coba bayangkan, saudara, kalau kesetiaan Anda itu rapuh, begitu pasanganmu itu melakukan kesalahan, menyakiti hatimu, langsung bubar. It's not gonna happen. Karena pasanganmu tidak sempurna. Pasanganmu akan melukaimu sama seperti Anda akan bisa jadi mengecewakan atau
berbuat salah kepada pasangan saudara. Begitu pula di dalam gereja. Gereja itu covenant. Jangan hanya gara-gara Anda dikecewakan, Anda gampang-gampang quit. Pindah gereja itu boleh, pindah CG itu juga boleh. Saudara, tapi justru disitulah kesetiaan. Kalau Anda itu suka pindah-pindah gereja atau pindah-pindah CG hanya gara-gara ada sesuatu atau seseorang yang mengecewakan Anda, itu hanyalah menunjukkan bahwa Anda pribadi yang tidak setia. Saudara, kuliah, pindah jalur atau pindah jurusan boleh nggak? Boleh. Pindah-pindah kerja, pindah-pindah kantor boleh nggak? Boleh. Pindah kantor boleh nggak? Yes. Pindah jurusan? Yes, boleh. Tapi kalau Anda suka pindah-pindah kerja, pindah-pindah jurusan, itu hanyalah menunjukkan bahwa Anda tidak setia. Saudara, coba bayangkan kalau Anda pindah-pindah kerja. Anda ketemu sama bos yang pendiam, tidak memberikan clarity. Aduh, Anda merasa bahwa aku gak ada kejelasan, lalu Anda pindah kerja. Begitu pindah kerja, Anda punya bos yang controlling, yang keras, Anda juga pindah. Kemanapun Anda pergi, tidak ada satupun pimpinan, tidak ada satupun pekerjaan yang ideal bagi saudara. Belajarlah setia, katakan amin. Saudara, yang kedua saudara, waktu saya tinggal berapa menit ini? 9 menit. Anda masih bersama dengan saya, amin saudara? Yang kedua, coba kita baca Rut pasal 2, ini ayatnya cukup panjang, coba kita baca ayat 1 sampai 10. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Jadi Naomi itu punya kerabat dari suaminya, ya. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik. Jadi kata kebetulan ia berada di tanah milik Boas berarti sama sekali dia nggak tahu tentang Boas. Sekalipun di ayat pertama diberitahu siapa Boas itu, tapi di ayat kedua Naomi nggak tahu siapa itu Boas. Rut tidak tahu siapa itu Boas. Jadi dia pergi memungut jelai, bekerja itu tanpa sebuah pengertian. Ternyata itu tanah miliknya Boas yang adalah kerabat daripada mertuanya. Mertua laki-lakinya. Nah, coba kita baca ayat 3. 4. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Maksudnya Rut. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu berkata, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, seketika pun ia tidak berhenti. Perhatikan kalimat, ia sibuk dari pagi sampai sekarang, seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarkan dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut, menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkatalah kepadanya, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Perhatikan, saudara, di situ Rut itu mendapatkan belas kasihan atau mendapatkan favor,
daripada Boas. Pertanyaannya, kenapa Ruth itu bisa mendapatkan favor dari Boas? Munculkan poin kedua, saudara. Ternyata excellent itu terlihat dari cara Anda bekerja. Bukan dari posisi, bukan dari title, jabatan. Saudara, banyak orang menggambarkan excellent itu kalau Anda itu punya jabatan tinggi. Makanya banyak orang itu mengejar posisi. Tapi excellent itu terlihat daripada etos atau cara Anda bekerja. Excellent itu terlihat dari sikap bagaimana Anda bekerja. Coba perhatikan, saudara. Ternyata pekerjaan memungut jelai itu adalah pekerjaan untuk orang miskin. Itu adalah pekerjaan yang paling rendah. Itu adalah buruh yang paling bawah. Memungut jelai. Di atasnya itu ada mandor-mandornya atau pengawas-pengawasnya. Jadi dia itu kayak memungut jelai, pemetik gandum. Saudara, kalau Anda itu punya kebun kopi berarti Anda itu yang mengumpulkan biji kopinya, memetik, saudara. Itu adalah pekerjaan paling rendah. Dan kenapa di ayat Alkitab dimunculkan siapa Boas? Saudara, Boas itu dinamakan sebagai seseorang yang kaya raya. Dan dia adalah kerabat daripada mertuan daripada Ruth. Dia bisa enggak Ruth itu bertindak entitled? Aku ini kerabat loh. Bisa enggak dia ini juga, karena dia itu sebagai orang asing, dia enggak punya jaminan, dia juga enggak punya hak, saudara. Karena dia ini orang asing, dia enggak punya tanah, dia enggak punya kebun, karena dia orang asing, dia enggak punya hak, saudara. Tapi dia enggak merasa entitled, merasa bahwa karena dia punya mertua Naomi itu punya kerabat, atau mertua laki lain punya kerabat dengan seorang yang terpandang dan kaya raya, lalu dia itu datang dengan perasaan entitled. Sama sekali tidak ada perasaan entitled. Bahkan dia itu berani memulai pekerjaan dari bawah, yaitu memungut jelai. Ruth juga tidak hidup dari belas kasihan. Kecenderungan seseorang ketika dia nggak punya apa-apa adalah kecenderungannya adalah dia meminta-minta. Saudara, kecenderungannya adalah dia itu hidup dari belas kasihan orang. Tapi Ruth sama sekali tidak mau hidup dari belas kasihan orang. Saudara, dia itu berkata, biarkan aku pergi untuk kerja. Lalu waktu dia bekerja, dia itu kerja itu betul-betul sungguh-sungguh. Tidak setengah-setengah. Dari mana saya bisa tahu dia kerja itu sungguh-sungguh atau tidak setengah-setengah? Coba perhatikan. Dia ini bukan karyawan. Dia nggak punya mandor atau pimpinan. Saudara, dia ini juga nggak jelas apakah dia akan dapatkan upah atau digaji dengan memungut jelai itu. Saudara, tapi dia berinisiatif untuk kerja sekalipun mungkin gak ada orang yang mengukur, gak ada orang yang mengawasi kinerja dia. Tapi dia kerja dari pagi sampai sore tidak berhenti. Saudara, zaman sekarang Bapak Ibu orang bekerja itu baru kerja kalau ada yang ngawasi. Zaman sekarang orang itu baru bekerja excellent itu kalau ada reward. Saudara, seharusnya bisa urus dokumen itu dalam waktu 2 jam, gara-gara nggak ada tips bisa jadi 2 minggu. Betul apa enggak, saudara? Saudara, itu bukan excellent. Kalau excellent itu, kalau Anda itu baru excellent ketika ada orang yang melihat, itu namanya pencitraan. Kalau Anda itu excellent, kalau ada imbalan atau upah, saudara, itu namanya Anda mencari keuntungan pribadi. Dia nggak tahu tentang Boas. Dia juga nggak tahu bahwa dia itu ada di ladang kerabatnya. Saudara,
Tapi dia bekerja dengan sepenuh hati walaupun tidak diawasi, walaupun tidak ada janji upah, walaupun tidak ada reward. Inilah motivasi tertinggi. Saya sering ceritakan, saya nggak tahu apakah saya pernah cerita di sini atau Anda pernah dengarkan khotbah saya via online. Cerita tentang seorang opa-opa yang dia itu punya kebiasaan tidur itu menjelang sore. Saudara, tidur siang itu agak sorean. Satu kali tidurnya itu terganggu gara-gara ada 5 anak kecil yang berteriak-teriak, bermain-main. Ini 5 anak kecil dari kampung sebelah, bermain di depan rumah dia sambil berteriak-teriak. Dia keluar memarahi anak-anak itu tidak berhenti. Besoknya datang lagi, ia marahi, anak-anak itu tidak berhenti. Hari ketiga, anak-anak itu datang lagi berteriak-teriak. Sang opa ini terganggu, memarahi, tapi anak-anak itu tidak berhenti. Hari keempat, sang opa pakai strategi metode yang berbeda. Kali ini, sang opa memanggil anak-anak kecil itu sambil berkata, mulai hari ini kalau kalian bisa bermain dan berteriak lebih keras daripada hari kemarin, opa kasih masing-masing uang 10.000. Waduh saudara. Itu anak-anak kecil seperti kuda atau banteng lepas kandang. Kemarin mereka main-main teriak-teriak dimarah-marahin, sekarang malah dikasih uang. Apa yang terjadi? Waduh, mereka makin keras, mereka bermain makin apa saudara? Makin dalam tanda kutip makin ganas. Karena mereka mendapatkan upah. Hari berikutnya dikasih 10.000, hari berikutnya dikasih 10.000, mereka bermain dengan luar biasa. Tapi hari ketiga setelah mereka terima uang, sang opa minta maaf kepada anak-anak. Anak-anak, opa minta maaf kalau kali ini opa gak bisa kasih uang 10.000. Tapi opa cuman hanya bisa kasih 5.000. Mereka akhirnya ngomel, ya tapi gak apa-apa dapat 5.000. Mereka berteriak dan bermain tapi gak sekencang kemarin. Saudara, hari berikutnya dikasih 5.000, hari berikutnya 5.000. Nah, hari berikutnya lagi opanya minta maaf. Nak, anak-anak kali ini opa minta maaf. Opa gak bisa kasih uang sama sekali. Apa yang terjadi? 5 anak kecil ini, ya kalau begitu ngapain kita di sini? Kalau begitu ngapain kita teriak-teriak? Kalau begitu lebih baik kita pulang aja. Mereka pulang, akhirnya opa bisa tidur dengan nyenyak. Apa moral of the story? Moral of the story-nya itu begini saudara. Terjadi pergeseran dari motivasi yang ada di dalam menjadi motivasi yang berdasarkan rangsangan dari luar berupa upah atau reward. Pada awalnya mereka itu bermain, berteriak, tidak ada unsur dikasih upah. Mereka bermain dan berteriak itu karena mereka menemukan kegembiraan dan sukacita. Mereka bisa bermain bersama dengan teman. Mereka tidak dibayar pun mereka melakukannya. Karena apa? Karena bukan upah yang mereka cari, tapi kegembiraan, sukacita bermain dengan teman. Tapi begitu mereka dikasih upah, motivasi yang harusnya dari dalam, sukacita di dalam bermain dengan teman jadi upah, saudara. Kali ini mereka itu berteriak bermain karena dikasih uang berupa rangsangan eksternal, yaitu reward. Bapak Ibu, guess what? Begitu motivasi Anda berubah, begitu upahnya berkurang, motivasinya berkurang. Begitu upahnya nggak ada, motivasinya hilang, saudara. Itulah sebabnya kalau Anda mau excellent, saudara, excellent itu terlihat dari cara Anda bekerja, dari sikap bagaimana Anda bekerja. Apakah Anda bekerja itu penuh sukacita? Apakah Anda bekerja itu mau dikasih bonus atau nggak dikasih bonus? Mau dikasih tips atau nggak dikasih tips, mau Anda itu diawasi atau tidak diawasi, mau dikasih apresiasi atau tidak diapresiasi,
Anda akan sama memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena motivasi Anda dari dalam, katakan amin. Anda bekerja, saudara, Anda bekerja, memang Anda bekerja harus terima upah. Tapi ketika Anda bekerja, Anda tidak mengharapkan dalam tanda kutip ada imbalan lain. Sehingga seolah-olah kalau Anda nggak dikasih tips, nggak dikasih bonus, Anda nggak memberikan yang terbaik. Motivasi Anda harus dari dalam. Katakan amin. Itu yang dilakukan oleh Ruth. Tidak ada yang mengawasi dia. Tidak ada yang hitung dia itu bekerja berapa jam. Boas tidak melihatnya. Dia bekerja karena dia tahu dia nggak bisa berpangku tangan memohon belas kasihan. Dia juga tidak merasa entitled. Dia bahkan mau memulai dari bawah pekerjaan yang paling rendah, yaitu memungut jelai, memungut gandum. Saudara, itu namanya etos. Itu namanya bagaimana Anda bekerja. Tahu nggak saudara, Kolose 3 ayat 23 mengatakan, perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hati. Katakan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Segenap hati berarti pekerjaanmu, saudara. Apa yang Anda lakukan itu adalah sikap Anda kepada Tuhan. Kenapa seseorang yang excellent itu selalu memberikan yang terbaik? Karena di dalam apa yang dia kerjakan, dia lakukan seperti untuk Tuhan. Karena dia percaya Tuhan layak menerima yang terbaik. Katakan amin. Banyak orang sekarang menuntut kenaikan gaji. Tapi apa yang dia lakukan gak sepadan dengan apa yang dia tuntut. Kalau Anda mau naik gaji, layakkan dirimu memang layak digaji lebih. Jangan datang paling lambat, pulang paling pagi. Gak produktif. Jangan jadi orang yang sulit dimintai tolong sama pimpinan. Apalagi juga itu di luar jam kerja. Sekalipun itu bukan di jam kerja. Saudara, orang yang excellent tetap akan memberikan yang terbaik. Saudara, dia gak akan berpikir bahwa aku akan nanti dimanfaatkan terus. No. Dia tahu, saudara, bukan berarti Anda mengorbankan keluarga. Saudara, tapi Anda tidak jadi orang yang susah dimintain tolong di luar jam kerja. Sehingga apa yang terjadi? Satu kali, kalau misalnya pimpinan Anda butuh kepercayaan lebih, mereka akan ingat sama Anda. Tapi kalau Anda itu nuntutnya nomor 1, demo kenaikan gaji nomor 1, tapi produktivitas rendah, nanti kalau perusahaan Anda itu butuh perampingan, efisiensi, penghematan, siapa yang akan aku pecat ya, aku lay off? Yang diingat adalah Anda. Katakan excellent, itu terlihat dari cara Anda bekerja. Yang terakhir saudara, coba kita buka. Yang terakhir kita baca ayat yang ke Rut pasal 3 ayat 10 sampai 11. Perhatikan. Rut 3 ayat 10 sampai 11. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan, apa saudara? Baik-baik. Versi NET Bible pakai kata, for everyone in the village knows that you are a worthy woman. Versi terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia, engkau adalah perempuan yang bermartabat. Terjemahan sederhananya dikatakan, engkau adalah perempuan yang menjaga kehormatan keluarga. Nah, jadi pada zaman Israel itu ada sebuah tradisi atau sebuah adat yang bernama, saudara, sebentar.
yang bernama levirate marriage atau praktek pernikahan di mana seorang pria menikahi seorang janda dari saudaranya yang meninggal. Untuk menjaga apa? Garis keturunan dan meneruskan warisan. Jadi itu adalah praktek. Nah sekarang ada seorang janda daripada menantu Elimelek. Anaknya sudah meninggal sehingga menantunya ini menjadi janda. Kemudian ada seseorang kerabat yang belum menikah. Seseorang yang sudah berusia tapi dia nggak muda lagi tapi belum punya istri. Naomi itu memberikan pesan kepada Ruth. Kamu sekarang bermalam tidur di tidur di dekat Boas. Singkat cerita, apa yang disarankan oleh Naomi ini sangat beresiko. Saudara, tapi apa yang terjadi? Ruth itu datang menuruti Naomi, dia tidur di bawah kaki selimut daripada Boas. Lalu tengah malam Boas itu bangun. Dia sadar kok ada orang tidur di kakinya. Saudara, lalu apa yang terjadi? Saudara, Ruth menceritakan semua. Lalu Boas mengatakan, nyatalah engkau telah memberikan kasih lebih daripada yang sebelumnya. Kasihmu nyata. Maksudnya apa? Kalau yang pertama, dia itu memungut jelai di ladang milik Boas, walaupun tidak ada janji upah. Saudara, yang sekarang saudara, ini adalah simbol daripada tradisi. Saudara, lalu Boas mengatakan, baik, sekarang aku akan mengambilmu, aku akan melakukan semua yang kau katakan, semua rencana daripada Naomi untuk mengambilmu sebagai istri. Kenapa? Alasannya kenapa Boas mengambil? Ternyata reputasimu itu sudah tersebar di seluruh kota kami. Sudah nyata bahwa kamu ini perempuan yang bermartabat. Kamu perempuan yang baik-baik. Kamu a worthy woman. Kamu gak cari orang-orang muda, baik kaya maupun miskin. Tapi engkau bekerja dengan sungguh-sungguh. Lalu ketika engkau datang juga, Ruth itu datang tidak dengan menggoda seperti perempuan-perempuan nakal. Ia menghormati, saudara, dia hanya tidur di situ, di kakinya. Itulah sebabnya Boas mengambilnya. Itulah sebabnya poin yang ketiga munculkan, saudara, spirit of excellence itu terlihat dari karakter Anda yang konsisten. Di zaman sekarang banyak orang itu sibuk membangun reputasi, tapi dia nggak pernah membangun karakter yang konsisten. Banyak orang sibuk untuk membangun citra lewat sosial media. Saudara, ada orang-orang tertentu yang foto dengan orang penting diposting, cari orang penting diposting, cari orang penting diposting. Saudara, ia mengira kalau dia posting itu semua, maka itu akan membuka pintu-pintu promosi dalam kehidupannya. Tapi sayangnya banyak orang yang seperti itu, waktu ketemu, saudara, waktu ada orang panggil, banyak orang kecewa karena apa? Karena karakternya tidak sebagus reputasinya. Tahukah saudara apa bedanya reputasi dengan karakter? Reputasi itu adalah siapa Anda di mata orang lain. Itulah reputasi. Karakter adalah siapa Anda bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat atau memandang. Reputasi itu bisa berubah-ubah. Itu adalah pandangan orang terhadap Anda. Tapi tahukah saudara, reputasi tidak mencerminkan karakter. Tapi karakter pasti membangun reputasi. Katakan amin. Makanya banyak orang itu di level pencitraan. Sementara Bapak Ibu, kenapa semua orang di desanya itu yakin bahwa dia ini perempuan baik-baik.
Karena ada konsistensi di dalam karakter. Dilihat orang, tidak dilihat orang, dia adalah orang yang sama. Saudara, itulah sebabnya dia dikatakan sebagai perempuan baik-baik. Bahkan Boas itu sampai bisa tahu bahwa engkau tidak mencari orang-orang muda, baik kaya maupun miskin. Engkau bukan bukan perempuan yang seperti itu. Itulah sebabnya aku mengambilmu. Bapak Ibu, kalau Anda excellent, Anda tidak perlu sibuk promosi diri. Karena apa? Karakter Anda yang akan berbicara. Kompetensi Anda yang akan berbicara. Hasil yang Anda kerjakan itu yang akan berbicara. Katakan amin. Karena kualitas itu gak bisa ditipu. Itulah sebabnya orang yang berlaku excellent itu akan membuka pintu untuk promosi. Anda gak perlu cari orang, orang yang akan mencarimu. Bagi Anda yang single, Anda gak perlu Anda ke gereja itu motivasinya cari jodoh sehingga tiap kali Anda datang di gereja, mata Anda jelalatan. Fokus Anda bukan ke Tuhan, tapi fokus Anda cari jodoh. Saudara, Anda gak perlu sibuk-sibuk Anda itu sampai segitunya. Kenapa? Cukup Anda bangun saja kerohanian Anda. Jadilah setia dalam hubunganmu dengan Tuhan. Layani dengan motivasi murni, bukan karena dapat imbalan. Seperti Ruth. Berilah lebih daripada yang diminta. Saudara, di dalam pekerjaan Anda, di dalam pelayanan Anda, jadilah tulus di dalamnya. Berikan yang terbaik. Orang yang excellent itu memberikan yang terbaik. Nanti ketika Anda sibuk membangun kualitas, saudara, yang namanya jodoh yang berkualitas itu akan mendekat. Karena kualitas akan menarik kualitas, katakan amin. Sama seperti sulit Anda itu mengejar kupu-kupu. Siapa yang pernah ngejar kupu-kupu pakai jaring? Susah karena kupu-kupu itu lincah. Saudara, cara terbaik untuk Anda bisa menangkap kupu-kupu adalah penuhi diri Anda dengan bunga. Kupu-kupu akan hinggap sendiri. Amin. Dengan kata lain, bangun kualitas. Saudara, Anda gak perlu jelalatan cari siapa jodohku. Saudara, Anda bangun kualitas, nanti akan ada orang-orang yang akan mendekat. Saudara, disitulah Bapak Ibu, kualitas akan menarik kualitas. Banyak orang itu sibuk, Tuhan aku mau cari pasangan yang berkualitas. Tapi Anda lupa, saudara, orang yang berkualitas juga berdoa yang sama. Aku cari orang yang, Anda lupa bangun kualitas tapi berdoa minta pasangan yang berkualitas. Jodoh gak? Maksudnya ketemu gak? Gak bakal ketemu. Saudara, waktu Anda bangun kualitas dalam diri Anda, saudara, kualitas itu akan menarik kualitas. Dari situlah saudara, Anda akan dipertemukan. Katakan amin. Anda gak perlu, saudara, sibuk mempromosi diri Anda sendiri. Karena apa saudara? Karena kalau Anda berkualitas, kualitas Anda yang akan mempromosi. Orang yang excellent di hadapan raja-raja, orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja dia berdiri. Amin.